Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Naida Maulidza, NIM 2305076014, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi keempat, yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas banyak sekali materi tentang belajar pembelajaran, dan hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang materi belajar pembelajaran, yaitu materi yang keempat tentang pendekatan pembelajaran. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Jadi apa sih pengertian pendekatan pembelajaran? Jadi, kata pendekatan secara harfiah merupakan dari kata bahasa Inggris yakni approach, yang berartikan jalan, tindakan mendekati, atau penghampiran. Nah, sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata introduction, yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pendekatan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Jadi, ada 7 jenis. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu pendekatan quantum texting. Jadi, apa sih pendekatan quantum texting? Quantum texting berasal dari dua kata, yaitu quantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan texting yang berarti mengajar. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan multiple intelligence. Jadi, pendekatan multiple intelligence yang dalam bahasa aslinya disingkat dengan MITA. Jadi, pada MITA diciptakan tempat untuk siswa menggambarkan pengetahuan awal untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan e-learning. Jadi, pendekatan e-learning ini atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan belajar aktif atau active learning. Nah, model pembelajaran aktif atau active learning model merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa, meliputi diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menemukan konsep baru. Dan pendekatan yang kelima yaitu contextual teaching and learning atau CTL. CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan ke dalam kehidupan mereka atau kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan belajar berbasis sekolah. Jadi, pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan belajar kooperatif. Jadi, di pendekatan ini, pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, tadi sudah saya jelaskan 7 jenis-jenis pendekatan pembajaran. Bahasan yang selanjutnya yaitu pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Jadi, organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi guru dengan murid yang ditunjukkan pada tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan agar murid dapat tumbuh dan berkembang, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Dan pembahasan selanjutnya yaitu konsep pengorganisasian pembelajaran. Jadi, seorang ahli yang bernama Peter Senge dalam
Yusuf mengemukakan bahwa organisasi belajar sebagai suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang sebagai berikut. Yang pertama itu berpikir sistem atau system thinking. Dan yang kedua yaitu penguasaan pribadi atau personal mastery. Dan yang ketiga yaitu pola mental atau mental models. Dan yang keempat itu visi misi bersama yaitu shared vision. Dan yang kelima itu belajar beregu atau team learning. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran. Jadi Kristonos mengemukakan dua strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Kita bahas dari strategi mikro terlebih dahulu. Jadi strategi mikro organisasi belajar yaitu kapabilitas belajar yang meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, keterampilan motorik. Dan selanjutnya ada kondisi belajar, terus peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya ada strategi makro dalam pendekatan pembelajaran, yaitu hierarki belajar, terus analisis tugas. Selanjutnya ada kurikulum spiral, terus ada teori skema, terus web texting, dan terakhir ada teori elaborasi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang hubungan antara pendekatan dan metode pembelajaran. Jadi, hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, dan perumusan tujuan, yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita yang keempat, yaitu pendekatan pembelajaran. Semoga dengan video ini kita dapat menambah ilmu tentang materi belajar pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya ya teman-teman.